rekomendasi lah ke Dewan supaya merekomendasi orang lain lah untuk melanjutkan pemerintahan di Aceh ini mengganti PJ ini, atau tidak diperpanjang lah Pak memang harus gini. Ya, kalau tidak panjang kami sudah menyatakan tidak diperpanjang. Persoalan kemarin itu bukan yang berdasarkan rekomendasi Dewan. Sebenarnya sebelum beliau jadi Pangdam, 3 bulan sebelum jadi Pangdam, sasarannya adalah menjadi PJ Gubernur. Bukan rekomendasi Dewan. Itu kan hanya formalitas saja, seolah-olah ada rekomendasi Dewan. Tidak. Memang sudah direkayasa secara politik nasional. Sebelum jadi Pangdam beliau itu, dia sudah dipersiapkan menjadi PJ Gubernur. Salah kalau yang beranggapan seperti itu, karena sudah ada rekayasa nasional akan menunda pemilu sehingga diterapkan UPA yang seharusnya 5 tahun sekali, undang-undang UPH nomor pasal 67 kalau nggak salah saya, itu menyatakan pilkada di Aceh itu 5 tahun sekali. Dan sementara pakai kit, kenapa masih pakai kit 7 orang? Kenapa nggak dirubah saja KPU? Itu kan artinya tidak konsisten. Banyak undang-undang UPH yang diterabas sehingga kalau jadi 2022, saya juga waktu itu beberapa teman-teman masyarakat sipil menyatakan bahwa pilkada harus 2022, tapi ternyata kitnya lemah, elitnya diam saja, eksekutif legislatif diam saja, mungkin merasa tidak menguntungkan bagi mereka, maka diam saja sehingga batal pilkada 2022, ada PJ Gubernur. Jadi setting PJ Gubernur itu bukan keinginan DPRA semata, sudah disetting sebelumnya. Kan ada kepentingan integrasi nasional di Aceh ini. Ada yang menjadi ada oligarki politik di Aceh itu ada di pusat. Mereka yang mempermainkan semua kebijakan politik yang ada di Aceh. Sehingga dilanggarnya UPA. Berarti ini dampak politiknya, dampak politik hari ini kita rasakan. Kan? Semua masyarakat merasakan ketidakpastian kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya itu hari ini dihadapi oleh rakyat Aceh. Sementara elit tenang saja, mereka sudah kalau dikatakan mereka sudah punya slotnya sendiri, penerimaannya sendiri. Rakyat tentang penting cari pendapatan, itu dampak real yang dihadapi masyarakat, termasuk ekonomi real yang hari ini juga semakin semeraut di tempat di bawah. Dan belum lagi kita bicara tentang peredaran uang di Aceh yang sangat lemah, tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh lemah dan lain sebagainya. Dan memang tidak terasa bagi para elit. Coba langsung saja berhadapan dengan masyarakat akar rumput. Mereka banyak sekali persoalan yang hari ini mereka belum lagi kita dengar cerita belum laku, belum dapat tarik, belum dapat ini, belum dapat itu. Yaitu kemarin juga hari raya juga bermasalah, nggak tahu di mana minta tolong. Ini sudah mau hari raya haji lagi. Jadi persoalan kehidupan masyarakat yang sangat tidak teratur dan tidak normal hari ini, rakyat juga diam saja. Artinya rakyat sudah apatis.